Sekarang di sini sudah ada tikar yang dialasi dengan daun pisang yang sedang diolesi minyak, di mana nanti bayi yang akan didole-dole ini akan diguling-gulingkan di atasnya. Daerah di timur Indonesia ini memiliki catatan sejarah akan kebesaran tanah air di masa lalu. Sebuah kejayaan yang pernah disandang oleh kerajaan yang berada di pulau di Tenggara Sulawesi ini. Pulau Buton adalah pulau tempat kerajaan Buton berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal cukup disegani oleh seantero kerajaan di Nusantara. Pada masa Raja ke-6, Raja Murhum, sistem pemerintahan kerajaan Buton berubah dari bentuk kerajaan menjadi bentuk kesultanan. Agama Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Buton. Buton merupakan sebuah wilayah yang menganut sistem kesultanan. Dan dalam melantik sultannya, tempat saya berdiri sekarang ini merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi Buton. Batu Popawa adalah tempat di mana semuanya berawal. Kesultanan Buton pada awalnya melantik sultan pertamanya di tempat ini. Dan dalam perjalanan saya kali ini, saya akan melihat lebih dekat lagi tradisi-tradisi peninggalan Kesultanan Buton dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-20. Dan ini semuanya persembahan dari langit. Ini adalah tempat yang sangat bersejarah bagi orang-orang Buton. Tempat pelantikan pimpinan mereka ini sangat sakral bagi siapapun yang datang dan melihat jejak pemimpin dari Kesultanan Buton. Ini adalah batu paling sakral di Buton. Dulu, ratu pertama, Ratu Wakaka, yakni sultan pertama di Kesultanan Buton, di sini dia dilantik. Dan sultan itu harus berdiri di atas sini, lalu diputar-putarkan payung di atasnya. Batu ini adalah tempat atau media yang wajib dilakukan untuk sultan yang akan dilantik. Caranya unik. Raja atau sultan akan memasukkan kaki kiri dan kanannya secara bergantian dan diputar oleh payung kebesaran kerajaan Buton. Bersama saya di sini sedang ada salah seorang wisatawan lokal yang memasukkan kaki kirinya ke lubang ini. Tapi katanya di sini yang boleh memasukkan kakinya cuma boleh kaum pria saja, perempuan nggak bisa. Dan bagi para wisatawan yang berkenan memasukkan kakinya ke dalam lubang ini, katanya akan beruntung begitu. Posisi Pulau Buton yang berada di sisi tenggara Pulau Sulawesi menjadikan pulau ini tempat yang ideal untuk disinggahi oleh kapal-kapal yang sedang menjelajah Nusantara, baik kapal yang berasal dari dalam negeri maupun kapal dari luar negeri. Bahkan menurut legenda masyarakat sekitar, pemimpin kerajaan Buton yang pertama, Ratu Wakaka, konon berasal dari negeri Mongol. Perjalanan saya di Pulau Buton masih berlanjut.
Kali ini saya akan mengunjungi sebuah benteng megah peninggalan Kesultanan Buton. Benteng Wuliyo atau Benteng Kesultanan Buton dibangun pertama kali pada masa Sultan Lasanaji. Namun pembangunannya sempat terhenti akibat terjadi kemarau berkepanjangan. Barulah pada era Sultan keempat, Sultan Dayanu Ihsanuddin, pembangunan benteng ini kembali dilanjutkan. Baru pada masa Sultan keenam, Sultan Labuke Gafur Wadadu, benteng ini disempurnakan hingga terlihat seperti saat ini. Saya akan mencoba menggali cerita dari sejarah tempat ini. Untuk itu, saya menemui seorang sejarawan yang banyak mengetahui tentang benteng kebanggaan masyarakat Buton. Waalaikumsalam. Terima kasih. Panas juga Pak Buton siang ini. Kondisi geografinya seperti ini. Konon katanya Pak nih, benteng ini adalah benteng terluas di dunia ya Pak ya. Dan benteng ini pada tahun 2006 berhasil menggeser rekor yang dulunya dipegang Denmark sebagai benteng terluas di dunia. Bentengnya itu seluas 2.740 meter. 2.740 meter. Pak, kalau saya lihat bangunannya sendiri nih Pak, batu-batunya kan seperti ini ya Pak ya. Ini sebenarnya dari batu apa sih Pak? Jadi sebenarnya dalam strukturnya itu terbuat dari pasir dan kapur. Oke. Nah, kemudian dengan batu-batu karang. Tapi cerita orang tua kita dulu bahwa benteng ini perekatnya terbuat dari putih telur. Oh. Jika dilihat dengan seksama, bentuk benteng Wuliyo menyerupai huruf dal dalam aksara Arab. Benteng ini juga memiliki 12 lubang atau yang dalam bahasa setempat disebut lawa. Ke-12 lawa tersebut mewakili jumlah lubang yang ada dalam tubuh manusia. Namun ada satu lawa yang dirahasiakan keberadaannya. Konon lawa itu merupakan tempat persembunyian Arumpalaga, Raja Goa pada masa itu. Gerbang Wadayuno. Konon katanya di sini ada ceritanya juga nih Pak, kenapa batu ini berlubang sebesar ini? Ya, ini gambaran konon ceritanya ini merupakan gambaran badan dari salah seorang sapati pembesar kesultanan yang konon menyandarkan badannya di dinding itu. Namanya itu Sapati Balu. Memang ceritanya beliau sangat besar orangnya. Coba bisa kita lihat dan bayangkan coba berapa ukuran, bagaimana ukurannya. Silakan. Oke Pak. Ini Pak, ada semacam bentuk nanas gitu, ada maknanya Pak? Ya, jadi nanas ini merupakan lambang daripada Kesultanan Buton. Oke. Dan siapa sangka di wilayah benteng ini bukan hanya pemandangan yang cantik yang bisa kita dapatkan, namun banyak juga situs-situs yang merupakan sejarah dari peninggalan Kesultanan Buton ya Pak? Ya, betul. Benteng Wuliyo Buton merupakan sisa dari kerajaan Kesultanan Buton yang tampak gagah mengawal kota Bau-Bau dari perbukitan. Kini,
benteng yang syarat akan sejarah ini telah menjadi tujuan wisata di kota Bau-Bau. Sisinya, pemantauan calon sultan sudah dilakukan sejak kecil hingga dewasa. Calon sultan itu terus dinilai tingkah lakunya di kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika sultan lama tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka Kesultanan Buton sudah memiliki calon yang paling sesuai dengan kriteria. Assalamualaikum Pak. Saya Mia. Jersey. Kebetulan kita ini sudah berada di Istana Sultan Buton yang ke-38. Yang sekarang sudah diabadikannya mungkin semacam museum. Di sini statusnya masih merupakan museum pribadi. Di dalam museum ini sudah banyak peninggalan-peninggalan dari kesultanan sebelumnya yang hilang maupun rusak berat. Dan Pak Mujazi inilah salah satu orang dalam keraton yang berusaha menjaga barang-barang dan merawat peninggalan lama Kesultanan Buton. Di lantai 2 ini masih terdapat peninggalan Kesultanan Buton. Berbicara mengenai bendera yang ada di depan kita ini Pak ya, tadi ketika kita masuk di luar saya juga melihat tulisan serupa, tulisan bahasa Arab ya Pak ya. Oh, iya. Dan sekarang juga ketika kita melihat bendera di sini juga ada tulisan Arab. Kenapa tuh Pak banyak sekali tulisan Arab di sini? Kalau yang bendera itu salah satu gelar dari Sultan Buton ya, termasuk yang di bawah sana itu gelar Sultan. Setelah menjadi Sultan itu dia punya baca itu Sultan Buton Khalifatul Khamis. Yang artinya? Buton, yang artinya Sultan Buton Khalifah yang kelima, melanjutkan perjuangan Khalifah yang keempat dalam hal agama Islam. Museum Kesultanan Buton saat ini awalnya merupakan tempat tinggal dari Sultan ke-38 Muhammad Falihi Kaimuddin. Sultan Falihi sendiri merupakan sultan terakhir yang memiliki sebuah sistem pemerintahan. Layaknya sebuah negara, Kesultanan Buton tak lepas dari sebuah peraturan-peraturan atau undang-undang yang mencakup wilayahnya. Dan setiap pola kegiatan itu sudah tercantum dalam sebuah naskah kuno. Setelah melihat bangunan bersejarah di pulau ini, sekarang saya akan melihat salah satu tradisi turun-temurun
yang telah dilakukan masyarakat Buton sejak dahulu kala, yaitu dole-dole. Assalamualaikum. Hai. Yang mau didole-dole hari ini namanya siapa? Namanya Asyani Fitri Ramadhani. Asyani, umurnya? Umurnya 4 bulan. 4 bulan. Oke. Hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti upacara adat dari Buton yang namanya dole-dole, di mana dole-dole ini semacam imunisasi adat. Dole-dole yang memiliki arti berguling-guling ini merupakan sebuah upacara adat khas Buton yang diperuntukkan bagi anak-anak usia balita hingga mendekati remaja. Menurut kepercayaan masyarakat Buton, melaksanakan dole-dole dapat menghindari sang anak dari segala macam penyakit. Upacara dole-dole biasanya dipimpin oleh satu orang tua yang disebut bisa. Berbagai sajian makanan seperti nasi merah dan ikan baura serta beberapa perangkat ritual lainnya menjadi pengiring prosesi upacara. Satu sarung ya. Oke. Ikat di pinggang. Oke. Mengikuti tradisi di sini, sepertinya upacara dole-dole ini sudah bisa kita mulai. Semua sesaji sudah ada di hadapan kita. Asya juga sudah siap untuk didole-dole. Prosesi dole-dole ini diawali dengan sentuhan antara pendamping, orang tua, dan tentu saja sang bisa. Lalu bisa akan membakar kemenyan sambil membaca doa di atas teko berisi air yang akan dipakai untuk memandikan sang bayi. Sekarang di sini sudah ada tikar yang dialasi dengan daun pisang yang sedang diolesi minyak, di mana nanti bayi yang akan didole-dole ini akan diguling-gulingkan di atas ini. Dalam tradisi dole-dole, kencangnya suara tangisan sang bayi menjadi pertanda keberhasilan prosesi ini. Dole-dole sendiri berasal dari kisah seorang anak dari pendiri kerajaan Buton, Sipajongga, yang sakit berkepanjangan. Untuk mengobati sang anak yang bernama Betuambari ini, diadakanlah sebuah upacara pengobatan, di mana salah satu rangkaian pengobatannya adalah mengguling-gulingkan Betuambari. Setelah semua rangkaian prosesi selesai, sajian makanan yang ada dalam upacara ini dibagi-bagikan kepada mereka yang datang maupun warga sekitar. Hal ini dimaksudkan agar sang bayi mendapatkan berkah. Salah satu sesaji di sini adalah telur yang direbus. Saya sempat bertanya kenapa sih telur di sini sangat spesial? Karena konon, menurut kepercayaan mereka, kita semua sebagai manusia semuanya berasal dari telur ini.
Ternyata masih ada satu kegiatan terakhir dalam upacara ini. Bayi yang diupacarakan akan dimandikan dengan air yang sudah didoakan. Caranya adalah sang bayi dicipratkan air menggunakan bunga atau daun di sekujur tubuhnya. Itu tadi kita sudah ikuti prosesi yang pertama upacara adat untuk imunisasi adat untuk bayi agar bayi ini sehat dan tidak sakit seperti dahulu. Tak dipungkiri lagi, pulau kecil bernama Buton ini telah berhasil menjaga adat istiadat serta kebudayaannya yang mengakar sejak zaman Kesultanan hingga saat ini. Salah satu tradisi yang melekat hingga sekarang dalam kehidupan masyarakat Buton adalah Posuo. Posuo berarti pingitan. Pelaksanaannya bertujuan sebagai penanda transisi seorang gadis remaja menuju dewasa. Uniknya, kabua-bua atau gadis remaja yang akan melakukan posuo haruslah masih memiliki garis keturunan kesultanan. Tidak hanya sebagai simbol peralihan seorang gadis remaja menjadi dewasa, tradisi ini juga mempersiapkan mental seorang wanita untuk kelak membina rumah tangga. Menurut saya, posuo adalah langkah besar seorang wanita. Karena setelah tradisi ini selesai, jalan hidupnya akan jauh berbeda. Hai Yuli, udah siap nih? Deg-degan nggak? Udah deg-degan sedikit. Oke, buat mulai upacara Posuo ini kita ngapain dulu nih Yul? Kita diajak keliling-keliling wilayah ini. Oke. Berarti untuk mengawali prosesi Posuo ini, si gadis yang akan dilibatkan dalam upacara Posuo ini terlebih dahulu akan diajak berkeliling wilayah ini. Yuk! Sebelum memasuki rumah di mana upacara Posuo akan dilangsungkan, sang gadis biasanya diarak mengelilingi lingkungan tempat tinggalnya terlebih dahulu. Para wanita baik yang masih remaja maupun yang sudah memiliki pasangan, mengiringi arak-arakan ini beramai-ramai. Saat ini kita sudah sampai di rumah yang akan dilaksanakan upacara adat Posuo ini, dan di dalam sepertinya sudah banyak orang. Ada juga di sini bapak-bapak yang siap untuk menabuh gendang. Yang konon katanya kalau Posuo yang diiringi gendang ini adalah kaum bangsawan. Yuk.
Di rumah inilah posuo akan dilaksanakan. Selama 8 hari 8 malam, sang gadis atau kabua-bua akan diisolasi di dalam ruangan khusus yang disebut masyarakat Buton dengan suwo. Dan saya pun berkesempatan masuk untuk melihat langsung prosesinya. Ternyata di dalam suwo, kabua-bua hanya boleh berhubungan dengan bisa atau pemimpin upacara posuo yang telah ditunjuk oleh pemangku adat setempat. Para bisa ini tugasnya membimbing dan memberi petua berupa pesan moral, spiritual, dan pengetahuan membina keluarga yang baik kepada kabua-bua. Jadi, katanya gadis yang sedang di posuo ini memang harus menangis. Kalau dia tidak menangis, harus dibantu dengan dicubit seperti ini. Dalam adat Buton, dikenal 3 jenis upacara posuo. Posuo Wolio, Posuo Johoro, dan Posuo Arabu. Prosesi posuo yang berlangsung ini adalah Posuo Arabu. Prosesi posuo dimulai pada saat parika membakar kemenyan. Pintu maupun jendela kamar suwo tertutup rapat. Kabua-bua dan bisa tidak boleh keluar. Mereka harus bertahan di dalam suwo. Satu hal yang tidak bisa dihilangkan dari prosesi posuo adalah bunyi-bunyian. Bunyi gendang dan gong ini bertujuan agar ritual posuo antara bisa dan kabua-bua tidak terdengar keluar ruangan. Pemain gendang dan gong akan memukul gendang dan gong bila sang bisa memerintahkannya. Pemukulan gendang dan gong ini juga merupakan ujian kesucian peserta posuo. Jika dalam pemukulan gendang ada gendang yang pecah, maka itu menjadi pertanda bahwa peserta posuo sudah tidak perawan. Para bisa sangat khusyuk membacakan doa untuk kabua-bua. Di hari kelima, mereka akan diubah arah tidurnya, yang tadinya utara selatan menjadi timur barat. Di hari kelima prosesi posuo, kabua-bua mengganti pakaiannya dengan baju putih. Para bisa menggoyang-goyangkan tubuh sang gadis, yang oleh masyarakat setempat prosesi ini dinamakan palego. Setelah itu, para bisa pun masing-masing membacakan doa Islami di hadapan kabua-bua. Doa-doa ini dianggap baik untuk kesejahteraan kabua-bua di masa depan. Sekarang kita sudah ada di prosesi terakhir di upacara posuo ini, namanya Palanda Kitana. Itu artinya bahwa si gadis Buton ini sudah siap untuk injak tanah dan siap untuk dinikahkan. Prosesi terakhir di hari ke-8, sang kabua-bua memakai baju adat khusus. Gadis Buton yang beberapa waktu lalu disebut gadis remaja, kini sudah resmi menjadi seorang gadis dewasa. Masyarakat Buton menyebut gadis dewasa dengan sebutan kalembe. Para orang tua adat menganggap kalembe sudah dapat mengarungi kehidupan rumah tangganya. Ini bagian yang paling saya suka.
Berbagai makanan seperti onde-onde, telur rebus, telur dadar, roko-roko, dan beberapa kue-kue khas Buton tersaji melimpah di penghujung upacara. Ternyata semua penganan ini menjadi menu wajib di kala ritual Posuo telah berakhir. Ina, tradisi prosesi Posuo ini sudah selesai ya? Sudah selesai. Dan sekarang tinggal apa? Tinggal kita selesai buka baju bisa keluar dari luar bisa jatuh ke tanah. Gadis Buton yang sudah tampil cantik ini sekarang sudah boleh menginjak tanah dan sudah boleh melihat dunia luar ya Ina ya? Iya, karena sudah selesai di pinggir, sudah injak tanah ini. Pinjitannya sudah selesai. Sebuah tradisi yang sangat menghargai wanita ini, di mana tanda gadis ini sudah mulai beranjak dewasa dan siap untuk dinikahkan. Dan tradisi ini masih sangat dihargai dan masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat-masyarakatnya. Dan tradisi yang sangat menarik ini ada di Buton. Menelusuri kekayaan budaya Pulau Buton tidak cukup hanya melihat peninggalan dan tradisi yang ada. Sajian kuliner pulau di wilayah Sulawesi Tenggara ini juga menampilkan sisi menarik masyarakat Buton. Parende dan kaswami merupakan makanan khas pulau penghasil aspal terbesar di Indonesia ini. Mumpung masih berada di Pulau Buton, saya ingin mencoba merasakan masakan khas pulau ini. Saya pun sudah janjian dengan kakak Mediana untuk belajar masakan parende. Assalamualaikum. Salam. Halo, saya Mia Kak. Jadi kita bikin apa nih Kak buat makan siang? Ikan parende. Parende. Untuk bikin ikan parende ini bahannya apa aja nih Kak? Bahannya ada bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau, ada lombok besar, merah, ada tomat. Salah satu hal yang paling saya tunggu-tunggu ketika saya bepergian adalah mencicipi makanan khas lokalnya. Parende merupakan jenis makanan ikan berkuah yang memiliki rasa asin, pedas, dan asam. Jenis ikan yang dipakai sebagai bahan dalam masakan ini bisa menggunakan berbagai macam ikan. Namun yang paling favorit adalah menggunakan ikan mubara. Pengalaman memasak parende seperti ini baru saya rasakan. Ditemani deburan ombak dan putihnya pasir pantai Nirwana menjadikan suasana memasak lebih semangat. Pertama-tama untuk membuat parende, bahan-bahan masakan seperti bawang merah, bawang putih diiris terlebih dahulu. Bahan-bahan itu lalu ditumis bersamaan dengan bumbu lainnya. Sepertinya bawangnya sudah mulai harum. Dan untuk selanjutnya kita masukkan apa ini? Tomat, lombok hijau, Belimbing, lombok cabai, merah, dan sama nanas. Oke. Ini nih yang bisa menghilangkan bau amis pada ikan. Jadi nanti ketika dimakan nggak amis deh. Setelah menunggu sekitar 5 menit, tepatnya saat bau nanas mulai dirasakan, bumbu-bumbu lain dicampurkan dengan air yang cukup banyak. Tidak butuh waktu lama untuk bisa mengolah parende menjadi sebuah masakan siap saji.
Rata-rata membutuhkan waktu hanya sekitar 15 hingga 20 menit untuk pengolahannya. Karena ikan yang digunakan adalah ikan segar, tidak butuh waktu lama bagi saya dan Kak Medina untuk memasak parende ini. Air kekuningan yang sudah mendidih menandakan masakan kita sudah siap disajikan. Parendenya sudah jadi, dan biar wangi dan sedikit cantik, kita kasih sentuhan terakhir. Kita pakai daun bawang, lalu bawang goreng, dan terakhir kita pakaikan daun kemangi. Untuk menikmati parende tadi, selain pakai nasi, kata kakak sih katanya lebih enak kalau makannya pakai kasuami. Sekarang kita akan mencoba bikin kasuami. Kasuami ini sejenis makanan yang terbuat dari bahan dasar singkong. Bentuknya itu seperti tumpeng atau kerucut. Kita bikin ya. Satu lagi makanan khas Pulau Buton yang menjadi kekayaan kuliner daerah ini, kasuami, merupakan makanan sejenis kue. Kasuami bisa menggantikan nasi sebagai makanan pokok karena terbuat dari umbi-umbian. Cara pembuatan kasuami tidak terlalu sulit. Singkong yang sudah diparut dan diperas lalu dibentuk menjadi bahan dasar makanan ini. Parutan singkong itu oleh masyarakat Buton disebut sebagai kaopi. Setelah singkongnya halus, kita akan mencampurnya dengan kelapa yang sudah diparut dan diperas airnya ya, biar lebih gurih. Selanjutnya, campuran kaopi dengan kelapa dimasukkan ke dalam wadah berbentuk kerucut untuk kemudian dikukus. Dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah menutup bagian atasnya. Dan setelah 15 menit berlalu, kasuami pun siap diangkat. Keseruan hari ini memasak masakan khas dari Buton, parende dan juga kasuami di tengah-tengah birunya laut dan juga putihnya pasir Pantai Nirwana bau-bau Buton. Dan ini persembahan dari langit. Berada di Pantai Nirwana seperti ini tidak lengkap rasanya kalau tidak mencoba bermain air. Saya akan mencoba bersnorkeling di objek wisata yang terkenal di kota bau-bau ini. Bersama Bang Alim, saya akan mencoba melihat keindahan bawah laut dari pinggir Pantai Nirwana. Pantai Nirwana berada di Kelurahan Sula, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau. Lokasinya tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu antara 15 hingga 20 menit perjalanan dari pusat Kota Bau-Bau. Pulau Buton memiliki alam bawah laut yang sangat mempesona mata.
Namun karena kurangnya informasi, sedikit sekali wisatawan yang menjelajah alam bawah laut daerah ini. Tidak banyak orang yang tahu bahwa di sekitar Pantai Nirwana terdapat karang buatan yang sudah ada sejak tahun 2010. Karang buatan tersebut berada di kedalaman sekitar 8 meter. Karang buatan ini sekaligus berfungsi sebagai rumah baru bagi ikan-ikan yang ada di Pantai Nirwana. Mengingat sangat jarang ada karang di wilayah ini. Perjalanan saya di Kota Buton sangatlah berkesan. Melihat masih bertahannya tradisi dari Kesultanan Buton, menjadikan saya bangga akan negeri ini. Kebudayaan Buton dan alamnya yang mempesona, semoga kelak masih dapat dipertahankan hingga ke anak cucu kita nanti. Dan sudah menjadi tugas kita untuk tetap menjaga serta melestarikannya.